Oke, selamat pagi saudara semua. Apa kabar? Setiap kali saudara ya, saya dengar lagu ini, ingat mimpi kita, ingat pembangunan gedung kemarin, tadi sore, tadi malam, istri saya di sini dengar lagu itu, dia bilang every time dia dengar lagu ini, saya pengen nangis saudara. Ya, because remember kita tuh dulu itu seperti apa. Amin saudara. Ya, nanti di akhirnya kita akan ada film cuplikan ya dari awal kita mulai. Amin saudara. Ya. So saudara, hari ini is very special day karena 22 years kita udah together. Ya, 22 tahun kita bersama-sama membangun jemaat ini. Amin saudara ya. Mungkin saya ada yang baru ikut kita ya, Yoda baru saudara ya. Sam baru ya, tapi seperti itulah kita saudara, lintas generasi. Amin saudara. Jadi hari ini saudara adalah khotbah saya yang terakhir di NLK Serang sebagai local pastor. Ya, jadi saudara, hari ini kita ada dua acara. Pertama kita ultah simple aja, saudara. Amin. Ya, ultahnya simple. Lalu akan acara berikutnya nanti saya akan menyerahkan tongkat estafet dan mengurapi Pastor Chow Eng untuk meneruskan pelayanan saya yang belum selesai di sini. Amin, saudara. Ya. Saya mulai sudah dari cerita ada satu orang jemaat teks saya sudah. Dia kasih pertanyaan saya, Ibrani 11 Pak Step, apa sih artinya Ibrani 11 ayat 32 saudara ya. Dan saya akhirnya ini saudara Tuhan banyak bukakan dari Ibrani 11 ayat 32. Dan kemudian saya jelaskan kepada dia saudara ya. Dan biasanya saudara kalau orang bertanya sama saya, tiba-tiba saya bisa menjelaskan saudara. Dan saya sendiri merasa wow seperti itu saudara ya. Ternyata seperti itu saudara ya. So Ibrani 11 ayat 32. Dan apalagi yang harus aku sebut, sebab aku agak kurang waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simpson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi seterusnya. Dan yang karena iman telah menang kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan menurut mulut singa-singa terus. Ayat 34, memadam api yang dahsyat, mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dan kelemahan, telah menjadi kekuatan dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ya, ayat 35. Ya, ibu-ibu telah melihat kembali orang-orang yang telah mati sebab dibangkitkan, tapi orang lain membiarkan diri disiksa dan tidak menerima pembebasan supaya mereka memperoleh kebangkitan yang lebih baik. Ayat 36. Ada pula diejek, didera, bahkan dibelenggu dan dipenjarakan. Terus ya, mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang, mereka mengembala berpakaian kambing, kulit domba dan kulit kambing, sambil menjaga kekurangan dan kesesakan dan kesiksaan. Wow, ini orang-orang luar biasa. Betul nggak saudara? Ada amin saudara? Halo. Amin saudara. Ya, ini orang luar biasa, orang-orang berjalan, pahlawan iman yang berjalan di depan kita. Ya, ini orang-orang yang anointed, orang diurapi, dipakai Tuhan secara dahsyat. Ya, they are heroes of faith, mereka pahlawan iman. Ya, and then ayat 38. Dunia tidak layak mereka, mereka mengembara padang gurun di pegunungan dalam gua-gua dan celah-celah gunung terus saudara. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Wow, ini pertanyaan saudara. They don't get what they promise. Ya. Mereka semua tidak memperoleh apa yang telah mereka janjikan. Ini pertanyaannya saudara, orang teks saya. Apa ini saudara? Ya. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Ayat ke-40. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak sampai kepada kesempurnaan. Apa itu saudara? Ini lagi cerita apa saudara? Ini cerita orang-orang telah mendahului kita pergi ke surga. Orang-orang telah pergi sebelum kita. Mereka telah meletakkan fondasi dalam hidup kita. Tapi dibilang, tanpa kita, mereka tidak mencapai kesempurnaan. Dibilang bahwa kita, saudara kita lebih baik. Allah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Sudah tahu kenapa Allah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita? Karena seseorang telah melakukan fondasi sebelumnya. Halo? Ada amin saudara? Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita karena seseorang telah meletakkan fondasi sebelumnya dan kita berjalan di atas fondasi yang telah mereka letakkan itu. Dan karena Allah kita adalah Allah yang lintas generasi, tidak pernah sebenarnya kalau saya mulai mengerti Alkitab, sebuah visi, sebuah panggilan Allah buat sebuah gereja bisa diselesaikan dalam satu generasi. There's not such thing.
Karena kalau mimpi Allah begitu besar, seseorang tidak mampu menampungnya, sehingga saudara, dia tidak bisa selesai dalam satu generasi. Itu sebabnya saudara dibilang tanpa kita, mereka tidak sempurna. Kenapa? Mimpi mereka belum terjadi. Sebegitu relatednya kita, sebegitu ketatnya hubungan kita satu sama lain. Pantesan saudara, iblis berusaha menyerang hubungan ayah dan anak karena dia berusaha memutus generasi itu. Dan ketika generasi terputus, someone has start from scratch. Seseorang harus mulai dari titik nol lagi. Itu yang terjadi dalam sejarah gereja. Kenapa saudara? Saudara lihat ayat berikutnya. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang melilit kita. Amin saudara. Ya, saya rubah deh judul khotbahnya ya. Surrounded by clouds of witnesses. Ya, dikelilingi oleh awan banyak saksi. Siapa sih ini? Ya, siapa ini saudara? Karena kita dikelilingi banyak saksi bagai awan melilit kita. Saudara pernah lihat stadion sepak bola? Ya saudara ya. Nah, siapa ini para saksi ini saudara? Tuhan bukakan saya, siapa ini para saksi saudara? Para saksi ini adalah orang-orang yang telah mendahului kita. Adalah orang-orang yang sudah pergi berjumpa dengan Tuhan sebelum kita. Mereka dulu berkenal sama kita. Mereka mungkin bapa rohani kita. Mereka connected dengan hidup kita. Kemudian mereka adalah orang-orang yang telah dipanggil. Dan mereka naik ke surga. Dan mereka menonton kita dari situ. Seperti stadion sepak bola. Dan dia lihat dari sebuah dimensi yang berbeda. Waktu saudara main bola, saudara tahu saudara di bawah, saudara nggak bisa lihat jauh, right? Ya, dan itu penontonnya sorak ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, come on, goal. Karena mereka melihat dari kekekalan. Amin saudara. Saudara nggak percaya? Buktinya Yesus bilang, Abraham melihat hariku. Halo, Abraham bapakmu melihat hari-hariku. Masih hidup Abraham di mata Allah. You see that saudara? Ketika orang Saduki tidak percaya orang mati dibangkitkan, Yesus bilang, ada tertulis, aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Sebab di hadapan Allah semua orang hidup. Berarti Abraham, Ishak, dan Yakub hidup di itu waktu itu. Mereka tidak pernah mati. Halo, kita tuh suka nggak sadar saudara. Kita anggap orang pergi itu pergi begitu aja. Sudah nggak sadar bahwa mereka mendahului kita. Mereka bagian dari neraka, tetap bagian dari neraka. Halo. Amin saudara. Amin saudara. Saudara ngerti nggak? Mereka yang pergi itu, mereka nggak selesai pekerjaannya. Dan mereka menunggu kita selesai. Dan setiap kali kita membuat sebuah pekerjaan, dan mereka bilang, yeay. Kenapa saudara? Karena pekerjaan kita adalah pekerjaan mereka. Keberhasilan penerus saya, keberhasilan anak rohani saya, ada keberhasilan saya. Kegagalan anak rohani saya, ada kegagalan saya. That's how we are connected so close. Wow. Begitu eratnya hubungan kita satu sama lain. Halo. Amin. Keberhasilan Pastor Eng adalah keberhasilan saya. Kegagalan Pastor Eng adalah kegagalan saya. Sudah dengar nggak? Kita ini generational. Mereka melihat keliling kita bagai awan banyak saksi, dan mereka menunggu kapan kita gol, kapan kita menang, and then the next generation come, raise up again. Seperti itu saudara hubungan kita. Ternyata sekuat itu hubungan kita satu sama lain. Amin saudara. Sekuat itu. Karena Yesus masih menyebut Abraham. Seperti orang baru kemarin dia ketemu. Ada satu gereja sudah Singapura yang banyak youth-nya. Dia bilang begini, ya. Di gereja itu banyak sekali youth-nya yang dia bilang gini, youth, orang muda itu bukanlah replacement, tapi empowering. Ya. Anak-anak muda menjadi kuat karena anak-anak muda itu bukan mengganti, tapi melanjutkan.
menyempurnakan. Halo? Ngerti nggak saudara? Sudah tidak pernah membongkar dasar rohani yang tadi diletakkan oleh nenek moyang saudara. Waktu saya siapin khotbah ini, tiba-tiba saya jadi ngerti saudara. Kenapa Tuhan kasih kita visi? Kalau saudara, saya mau ngomong di antara kita saudara, kalau saudara benar-benar mengerti, visi dan nilai yang Tuhan kasih kita itu benar-benar kuat. Mendarah daging saudara. Amin saudara. Sudah nggak ketemu banyak komunitas yang visinya kuat dan nilainya kuat. Mereka nggak tahu kenapa, nggak tahu identitas. Dan ketika saya siapin khotbah ini, Tuhan bilang sama saya, kamu tahu nggak kenapa kuat? Kemudian saya baru sadar saudara, karena saya tidak pernah membongkar visi dan nilai yang diberikan oleh nenek moyang saya. Even though mereka gagal dan banyak hal, tapi saya tidak pernah membongkarnya. Orang lain membongkar karena kecewa, tapi saya nggak pernah membongkarnya. Kalau saudara nggak percaya, tanya pastor kalian tuh yang satu gereja sama saya, visinya sama nggak sama yang dulu. Gereja dia sama persis, nggak berubah. Saya tidak merubah, saya empowering, saya enhance, saya memperkuat, saya memperbaiki, merubah, upgrade. Amin saudara. Ya. Bukan ketika Pastor Choeng nanti memimpin, dia tidak akan ada begini. Oh, Pastor Steph lebih baik di situ, Pastor Choeng lebih baik di situ. Nggak ada saudara. Ini bukan pergantian generasi, tapi meneruskan pekerjaan. Saudara lihat nggak gedung ini saudara? Ini gedungnya belum selesai. Amin. Saudara nggak gedung ini belum selesai? Pastor Choeng nggak akan bisa merubah gedung ini, tapi dia bisa enhance, bisa memperbaiki, menguatkan apa yang belum ada di sini. That's how we do the spiritual work. Begitu cara kita melakukan pekerjaan rohani. Siapa yang mengerti, angkat tangan saudara. Ada amin saudara? Amin. Ya. Dari generasi ke generasi kita meneruskan pekerjaan generasi yang sebelumnya. Amin. Nah saudara, bagaimana saudara? Saya suatu ketika saudara, saya senang sekali saudara tahu bahwa gereja sekarang itu banyak sekali. Saya dari teman saya sudah pelayanan, dia bilang gereja sekarang itu kehabisan darah, kehabisan anak muda. Ya, jadi mereka sekarang berlomba-lomba, bukan berlomba-lomba berapa jemaatnya, karena mereka berlomba-lomba berapa anak mudanya yang ada di gereja mereka. Gitu saudara ya. Wah saya senang sekali, saya bilang di gereja saya anak mudanya banyak, gitu. Dan no problem with that, gitu ya. Wah saya senang banget bahwa kita tuh sudah lihat Pastor Insan masih muda. Amin. Ya, sudah ada calonnya pula. Ya. Ya. Iya, Joda kalau mau kita habiskan, saya lihat dulu calonnya mana calon. Ditunggu tanggal mainnya. Saya senang banget sudah banyak anak muda di gereja kita. Halo saudara. Saudara harus bangga, amin saudara. Karena gereja-gereja di Eropa itu penuh anak muda. Gereja-gereja Eropa itu nggak ada anak muda. Dan mereka gereja kosong karena mati yang tua, nggak ada yang baru yang bisa dimenangkan. Tapi Tuhan kasih kita urapan. Ada amin saudara. Terus suatu hari saudara, Tuhan bicara melalui anak saya Grace. Dan ini statementnya itu buat saya wow. Dia bilang gini, NAAK itu kuat bukan karena anak mudanya, tapi karena kita punya semua generasi. Wow. Amin gak saudara? Karena kita punya semua generasi. Jadi saudara bukan cuma anak muda, tapi saudara yang ada di fatherhood itu penting. Amin gak saudara? Siapa yang tidak ikut Atom Camp dan tidak ikut Apostelo, angkat tangan. Yang tidak ikut, yang tidak ikut Atom Camp, tidak ikut Apostelo, angkat tangan tinggi. Angkat tangan. Ih, halo. Tangan tuh ini tangan. Bukan kaki, oke? Please respond, ya. Siapa yang tidak ikut Atom Camp dan Apostelo Camp? Angkat tangan. Nah, saudara semua angkat tangan tinggi, jangan turunin, ya.
Angkat tangan ini, jujur ayo. Di sini ada Tuhan. Dengar baik-baik, semua saudara angkat tangan, lambai-lambaikan begini. Saudara memenuhi syarat untuk ikut camp fatherhood. Ada amin, saudara. Calon ibunya mana? Calon father itu satu. Ya. Jadi saudara berhak ikut, saudara wajib ikut. Karena kita mau move together. Halo, amin saudara. Karena saudara kita lihat, karena saya terkejut saudara, waktu kita adakan Apostelo, ada beberapa orang tua ikut, salah satunya Ibu Ayan pulang dari sana hatinya berapi-api, saya kaget saudara. Ya, on fire saudara. Jadi saya mau kita semua dapatkan. Halo, nggak ada aminnya. Amin saudara. Karena kita nggak mau hanya anak mudanya yang bergerak, kita mau semuanya bergerak. Kita mau para bapak, para ibu, semuanya bergerak, semuanya berapi-api, semuanya menginjil, semuanya memuridkan. Dan our church will rise up, gereja kita akan bangkit dan dilanda kebangunan rohani. Let's go. Amin saudara. Kita kuat karena kita multi generasi di gereja ini. Bukan karena cuma punya anak muda, karena bapak-bapak dan ibu-ibu juga bergerak. Ada amin. Sudah lihat nggak? Saya lihat tadi Reren anaknya di sini nyanyi. Saya lihat situ siapa? Deborah ya, semua keluarga nyanyi ya. Luar biasa banget saudara. Amin saudara. Saudara hari pastoral semua datang dengan anak-anak mereka. Ya. Itu suatu yang luar biasa saudara. Halo. Jarang loh saudara yang dimana ayah anaknya melayani bareng dalam satu tempat, satu komunitas dengan visi dan nilai yang sama. Halo, ada amin nggak saudara? Itu very expensive, satu hal yang Tuhan berikan pada kita sangat berharga, yang harus kita jaga. Ada amin saudara? Jadi ketika pastor yang mengambil alih, dia harus menambahkan, membuat lebih baik, menyempurnakan di atas dasar yang sudah dibangun, bukan merombak. Amin saudara. Jadi bagaimana supaya generasi ini connected? Alkitab bilang generasi yang lebih muda harus menghormati. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan, karena itu haruslah demikian. Ayat kedua, hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting seperti nyata di janji ini. Ayat ketiga, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi ini. Halo, ada amin saudara. Ini bukan hanya bapak dan ibu jasmani, tapi juga bapak dan ibu rohani. Ada amin saudara. Dibilang hormati mereka, supaya siapa? Supaya saudara yang berbahagia, dan supaya saudara yang panjang, supaya saudara yang diberkati. Ada amin saudara. Para orang tua kita ajarin anak kita menghormati kita supaya mereka yang diberkati. Kalau anak sudah berkati, anak sudah hormati, siapa yang diberkati? Mereka, bukan our generation, but their generation. And I will prove you from the Bible nanti. Saya buktikan bahwa berkatnya kemudian turun ke anak-anaknya. Kenapa saudara? Karena generasi yang sebelumnya harus memberikan hormat. Apa itu hormat saudara? Special treatment, perlakuan khusus. Amin saudara. Ya. Saudara harus selalu hormat sama orang-orang mendahului kita. Amin saudara. Saya sampai kemarin sudah masih kontak salah satu orang yang merintis gereja ini. Dan saya bilang, kita hari ulang tahun 20, saya bilang terima kasih kamu udah berdiri buat saya. Even sekarang dia nggak di sini, karena saya menghormati dia. Kita nggak bisa lepaskan bahwa fondasi kita hari ini, gedung ini, dimulai dari nol. Amin. Dimulai dari indah kiat kita kumpul di kantin. Halo. That's how we begin. Nggak boleh lupakan sejarah saudara.
Amin saudara. Alkitab yang gak boleh lupa perbuatan Tuhan di zaman dulu, supaya generasi yang berikutnya harus tahu. Amin saudara. Ketika generasi berikutnya tidak tahu, mereka tidak belajar, mereka harus mulai dari nol. Kita gak mau. Makanya saudara, sejarah kita perlu dicatat. Amin saudara. Kenapa kita harus menghormati para bapak dan ibu rohani kita? Karena mereka punya kelemahan. Halo. Because they have weakness. Dan saudara tidak boleh mengambil weakness itu, lalu saudara menolkan saudara karena kelemahan mereka, saudara lalu melupakan bahwa Tuhan mengurapi mereka dan Tuhan memakai mereka untuk membesarkan saudara. Halo, dengar anak-anak muda. Ini generasi saya, Pastor Salim, Pastor Coeng, Pastor Karyanto, kita itu dulu kita itu nggak pernah diajari mendidik anak. Nggak ada saudara, nggak pernah tahu. Jadi kita ini yang pertama belajar mendidik anak. Dan saudara adalah, anak-anak kita adalah generasi percobaan pertama. Tapi luar biasa loh saudara. Zaman dulu saudara, ketika orang belajar Alkitab, mereka nggak belajar mendidik anak. It's okay, tapi zaman udah berubah saudara. Tapi luar biasanya saudara, di Alkitab itu ternyata sudah jawab semuanya. Ternyata Alkitab itu tidak pernah outdated. Nanti saya kasih lihat saudara. Jadi saudara, kita ini yang pertama-tama belajar didik anak. Kita pertama ngerti apa disiplin, apa itu punya waktu. Ingat nggak dulu ya, Bu Syali, mungkin ya Bu Rona, ya kan? Kita disiplin anak, kita belajar semua, ya kan? Ya, kalian percaya sama Bu Sian, sama Pastor dan Bu Sian percaya Alkitab, terus kita berjalan. Kenapa you harus honor your father? Karena mereka jalan di depan. Halo? Ada amin saudara? Karena kita semuanya berjalan dengan iman nih saudara nih. Para pastor berdiri sama saya saudara. Berjalan dengan iman, gak ada contoh di depan. Gak ada. Sudah pernah mikir, kami jalan tuh gak ada contoh. Kita berjalan itu tuntunan Tuhan. Nggak tahu, bikin wave camp aja pertama kali saya nggak tahu gimana. Pokoknya saya punya ide. Bikin atom camp itu karena saya kepingin. Saya merasa Tuhan bilang, lakukan aja. Isinya apa? Nggak tahu. Insan yang tahu. Sekarang Insan gampang, kamu kerjain aja. Saya nggak mau pusing. Nggak tahu saudara. Tapi hasilnya luar biasa. Amin saudara. Karena orang-orang berjalan pertama, orang berjalan di depan itu banyak, dan semua orang berjalan di depan saudara itu lebih banyak kesalahan. Kalau orang di belakang lihat gampang. Amin saudara. Karena mereka harus coba. Betul nggak saudara? That's why the Bible say you have to honor them. Saudara harus honor mereka. Supaya apa saudara? Supaya nilai dan urapannya dan passionnya turun sama saudara. Supaya saudara bisa melanjutkan. You don't start from zero. Ada amin saudara. Gereja waktu saya ada saudara, waktu muda itu gerejanya luar biasa, super saudara. Tapi semua teman-teman saya hari ini kayak orang bengong saudara. Nggak tahu, semua fondasinya hilang saudara. Mereka yang ngajarin local church, mereka sekarang nggak punya local church. Mereka ngajarin nggak boleh kepahitan, sekarang mereka kepahitan. Mereka yang ngajarin ketuhanan sekarang biasanya nyesel, kasih semua persembahan dulu waktu muda buat Tuhan. Saya bilang, saya nggak apa-apa tuh. Karena mereka merubah fondasi. Halo, amin saudara. Karena ketika orang tua rohani mereka bikin salah, mereka dishonor them. Mereka disrespect them. Yang benar adalah semua orang punya kans itu dan kita harus perbaiki. Halo, amin saudara. Gereja ini siapapun yang pimpin akan berbuat salah. Percaya sama saya. Ya nggak? But you have to honor. Karena berjalan di depan itu lebih susah. Amin. Sama. Saya kemarin lihat ya. Saya lihat video saya sama Bu Sian ketawa lihat video saudara ya. Kenneth baru mulai di Taiwan. Saya ngakak sama Bu Sian. Ini mah nggak ngangkat banget nih.
Ya ampun, 3, 4, 5 orang kita, saya seminar musik di situ saudara ya. Kayak orang gila saudara ya. Gak ada orang saudara, nggak kayak hari ini Taiwan. Tapi ketika diganti ke Joda, Taiwan bertumbuh. But dia harus honor yang memulainya. Kenapa saudara? Saudara dengar baik-baik di Alkitab. Musa sama Yosua, lebih besar Yosua. Halo? Amin? Karena Musa tidak masuk tanah perjanjian, Yosua masuk tanah perjanjian. Elia sama Elisa, lebih besar Elisa. Karena Elisa lakukan 2 kali mujizat daripada Elia. Tapi di perjanjian baru, yang disebut namanya adalah Musa dan Elia. Betul? Yang disebut adalah Abraham. Kita ini keturunan Abraham, nggak dibilang Ishak, nggak dibilang Yakub. Karena itu father, starter. Ada amin? Ada amin saudara. Saudara harus ingat ini, saudara harus ajarkan ini. Amin saudara. Saya mau tinggal di tempat ini, tapi sudah harus ajarkan. Akan ada generasi kemudian yang datang. Saya berharap suatu hari saya datang sini, ada yang nggak kenal saya. Saya suka itu saudara. Ya, ada yang nggak kenal saya, mobilnya di pinggir-pinggirin gitu. Saya suka saudara. Ya. Karena berarti jemaatnya bertumbuh. Amin saudara. Ya. Bahkan sekarang di sini ada yang nggak pernah di gedung lama kan? Sudah nggak tahu sejarahnya. Tapi kita harus mengingatkan dan kasih tahu. Ada amin saudara. Dan harus menghormati semua yang mendahului kita. Halo. Amin saudara. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di muka bumi. Oke? Ya? Sampai sini sudah mengerti? Sudah setuju? Ya? Sudah harus menghormati mereka semua. Amin saudara. Ya, itu berarti Pastor Stefanus, Bu Sian, Pastor Karyanto, Bu Rona, Pastor Salim, Bu Sherry, Pastor Choeng, Bu Feni, dan orang-orang lain yang memimpin sebelum kita di gereja ini. Amin saudara. Kemudian kita beralih ke ayat berikutnya, ayat keempat. Dan kamu bapak-bapak, kemudian dibicara kepada kita, fathers, jangan bangkitkan amarah dalam hati anakmu, tapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Dia bilang sama kita, para bapak. Siapa bapak di sini? Angkat tangan saudara. Kalau nggak angkat tangan berarti saudara ibu atau belum jadi bapak. Kalau belum bapak, angkat tangan. Saudara, kita nih bapak-bapak saudara, hidup sebuah generasi di mana Tuhan akan datang segera kembali. Halo? Amin saudara. Dimana kalau saudara percaya Tuhan harus segera datang kembali, berarti saudara dan saya harus berubah karena terjadi akselerasi percepatan. Jangan bilang lagi, dulu saya begini, sekarang kok begitu. Halo. Amin saudara. Udah nggak bisa, nggak kena, nggak connect. Ada amin. Kakek saya nggak punya handphone. Kakek buyut saya nggak punya handphone. Kakek buyut-buyutnya saya nggak punya handphone. Sama. Nggak beda. Tapi ketika jatuh ke generasi kita, sudah punya handphone, internet, Facebook, Instagram, terus jalan sampai hari ini, ChatGPT. Zamannya lompat. Terjadi percepatan. Dan saudara dan saya, bapak-bapak, kalau saudara tidak mengerti cara Alkitab, tidak mau segala menyetel cara kita, bagaimana kita menyampaikan nilai kepada anak kita, bagaimana kita mendidik mereka, kita jadi ketinggalan. Ada amin saudara? Halo bapak-bapak, amin? Nggak bisa saudara. Sudah sekarang kerja aja udah beda kok. Betul nggak saudara? Sama zaman dulu, betul nggak sih? Betul kok. Sudah anak saudara sampai komputer, saudara zaman kita punya buku aja seneng, punya pulpen aja happy, saya ingat. Ya,
Saya masih sempat pakai tinta yang celup itu, saudara. Tahu nggak, saudara yang bapak-bapak? Ya, yang anak muda tahu nggak? Tahu. Celup gitu loh, ada perutnya itu dicelup terus ditulis gitu, tulis. Itu perlu dulu belajar nulis pakai gitu waktu SD. Maka tulisan kita rapi, tulisan sekarang berantakan semua. Ya, berantakan semua. Ya tapi sudah jangan di situnya dong, kalau komputer mereka menang dibanding kita. Amin saudara. So, saudara bagaimana sih? Kenapa bisa hati anak-anaknya bangkit amarah, saudara? Karena saudara, karena dulu kita waktu diajar sama orang tua kita cuma kasih perintah, nggak pernah kasih pujian. Betul nggak? Oke lah pernah pujian, tapi mayoritas perintah dan teguran. Halo? Amin saudara. Ya, saya ingat saudara waktu saya pertama kali Natal saudara. Ada kan Natal saudara, anak Yud yang pegang saudara. Luar biasa bagusnya. Tapi waktu evaluasi saudara, dikecam sama generasi yang lebih tua. Hati saya sedih banget. How come begitu bagus sudah cuma kecam dan nggak lihat satu pun yang baik yang mereka lakukan. Itu bukan diminta, itu namanya gila hormat saudara. Itu tidak alkitabiah. Halo, dengar nggak saudara? Nggak boleh begitu. You cannot do that. Sudah nggak pernah muji mereka, nggak punya spend time sama mereka, nggak pernah dengerin mereka, nggak pernah kasih mereka kesempatan untuk bicara pendapat mereka. Nggak berarti pendapat mereka benar, tapi sudah harus kasih kesempatan untuk bicara. Amin saudara. Ya, mari kita buka firman Tuhan di dalam Kejadian 22. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ya. Setelah semuanya itu menunjukkan bahwa Abraham sudah dewasa rohani. Halo. Amin saudara. Kunci untuk mendidik anak saudara adalah saudara dan saya harus belajar dewasa rohani. Ada amin saudara. Setelah semua itu Allah berfirman, Abraham. Yes, katanya. Ya Tuhan, dia nggak nanya, ini suara Tuhan, suara saya tahu biasa dia dengar suara Tuhan. Yes Tuhan, ini suaramu, aku dengar suaramu. Dia bilang Abraham. Kemudian kedua, ambillah firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang cuma satu-satunya. Itu maksud Tuhan menekankan itu bahwa itu loh anakmu yang satu-satunya yang kujanjikan, yang di dalamnya ada visi, ada panggilan yang telah kutaruh dalam hidupnya. Ambil dia. Pergi ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Oke. Nah, selama ini saudara saya baca ayat ini saudara, fokus saya sama Abraham. Hebat sekali Abraham. Bisa mengorbankan anaknya, luar biasa kan? Ya. Dia berani sekali bayar harga. Dia berani sekali untuk mengorbankan anaknya satu-satunya. Betul nggak saudara? Ini kemudian suatu hari teman saya sharing sama saya ini, dan kemudian saya lihat dari sudut yang lain. Sudah tahu waktu Ishak dikorbankan, menurut catatan sejarah umurnya di antara 20 sampai 30 tahun. Itu besar banget. Amin saudara. Ya. Coba David kesini coba, Fit. Oh. Ini Ishak saudara. Ya, hadap ke sana. Lalu Tuhan bilang sama Abraham, Abraham, yes, korbankan anakmu ini, bawa ke gunung. Maju Pak, tolong Pak. Sudah ingat nggak kita waktu bikin drama di camp? Ya, anaknya mana? Sebagian bener sih. Ya. Tanya Papa, korbannya mana Pak? Korbannya mana Pak? Kamu gitu. Oh, kamu. Saudara 20-30 tahun udah bisa mikir nggak? Ya. Bisa. Coba Bapak peluk dia, tahan dia nggak jadi coba. Oh kabur dia, coba ayo kabur Fit. Ayo.
Coba kabur ke situ, bapaknya kejar. Coba kabur, bapaknya kejar. Thank you. Boleh duduk. Kasih tepuk tangan, saudara. Tidak mungkin Abraham bisa ngejar Ishak. Sudah pernah nggak mikirin pengorbanannya Ishak? Jadi Ishak tanya, mana Pak? Keesokan pagi-pagi bangun Abraham, ia memasang pelana keledai dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga korban untuk kayu bakaran, lalu berangkat ia pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melangkahkan pandangnya, kelihatan kepadanya tempat itu dari jauh. Masih ada jauh, saudara. Oke, tapi sudah kelihatan. Hari ketiga, kemudian saudara, kata Abraham kepada 2 bujangnya, tinggalkan kamu di sini dan keledai, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kenapa saudara? Nggak perlu ada bujangnya, karena bapaknya perlu spend time sama anaknya. Halo? Amin? Aku akan beserta ini akan pergi ke sana dan kami akan sembahyang, setelah itu kami pasti akan kembali kepada kamu. Gimana kembalinya nggak tahu. Dalam pikiran Abraham menurut kitab Ibrani, anaknya dibunuh, setelah itu dibangkitkan. Dan pikiran Abraham seperti itu. Karena Abraham percaya bahwa Allah membangkitkan orang mati, Alkitab bilang. Jadi dalam pikiran Abraham, anaknya akan dibunuh. Ya. Kemudian saudara, ayat ke-6. Ya. Lalu Abraham mengambil kayu, korban bakaran, dan mikulnya ke atas bahu. Siapa saudara? Ishak, sang korban itu. Di bawah anaknya sedang di tangannya, di bawah api dan pisau. Demikian kedua berjalan bersama-sama. Together they walk together. Halo saudara, amin. Ayah dan anak harus walk together. Ada amin saudara. Amin. Ya. Kenapa saudara NLK Citra bisa sama Pastor Salim, NLK Serang bisa sama Pastor Chow Eng? Karena mereka walk together with me. Berjalan bersama saya dengan sekian tahun. Kita walk together. Amin saudara. Harus berjalan bersama. Gereja ini kita tidak percaya saudara bahwa gereja kita itu diwariskan kepada anak jasmani. Tapi memang ketika diwariskan harus sama anak rohani. Sudah hanya bisa percayakan itu sama anak rohani saudara. Semua visi dan nilai itu hanya bisa dipercayakan sama anak rohani saudara. Orang-orang memberikan hidupnya untuk visi dan nilai itu. Amin saudara. Dan mereka berjalan sama. Di bawahnya keduanya berjalan bersama-sama. Mereka sharing terus ayat ke-7. Lalu berkata Ishak kepada Abraham, ayah, ya anakku. Ya sahutnya dengan kasih sayang. Di sini sudah ada api dan kayu, tapi di mana anak domba dan korban bakaran itu? Ya. Lalu Abraham bilang, nanti Allah akan sediakan. Demikian kedua mereka berjalan sama ke atas. Betul nggak? Question, pertanyaan. Kok waktu Ishak diikat dia tidak memberontak? Alkitab nggak catat itu. Dan ketika Abraham angkat pisau itu, saudara, dia benar-benar dengan senang hati. Dia angkatnya 2 tangan, saudara. Dan Ishak diam, tidak bergerak. Kita nggak lihat cerita kayak di dongengnya Merdi itu agak sedikit sesat. Tapi dia tidak bergerak, makanya nggak menang. Biar tahu. Nggak gerak saudara. Kenapa saudara? Selama perjalanan itu, bapaknya sharing visi, nilai, dan pengalaman dia sama Tuhan. Bapaknya cerita sama dia bahwa ketika dulu papa nggak punya anak, ketika papa sudah tua, papa pegang sama janji Tuhan dan Tuhan berbuat mujizat. Dan itulah kamu adalah mujizat Tuhan. Sewaktu dia sharing saudara, iman bapaknya itu ketransfer ke anaknya. Visi bapaknya ketransfer ke anaknya. Nilai bapaknya ketransfer ke anaknya. Sehingga ketika mereka berjalan, mereka sinkron, jadi mulai sehati, sepikir, sepenanggungan. Bukan cuma Abraham yang bawa beban hari itu. Dengar baik-baik saudara, Ishak juga bawa beban hari itu. Dan hari itu 2 orang sebenarnya menghadap Allah, bukan Abraham aja, Bapa dan anak.
Together they face, together mereka hadapi masalah itu bersama-sama, mereka percaya sama Allah, bersama-sama mereka mengalami mujizat that day. That's how, itu cara kita membapai generasi ini. Orang dunia aja tahu tuh Uri Handayani. Ingat sudah yang sekolah dulu? RPA sih nggak tahu sih. Ya. Depan jadi contoh, tengah itu menemani, belakang itu mengawasi. Dikelilingin. Wah, jangan tegur gitu. Ini anak ketemu di pintu nggak nyapa saya, nggak tahu hormat. Anak zaman sekarang nggak tahu hormat. Lah saudara yang punya usia lebih tua, tegur dong, ajarin dong. Jangan cuma ngomel ngeluh doang dong. Halo, ada amin saudara? Ada amin nggak? Nggak bisa begitu cara turunin nilai. Nggak bisa. Kadang-kadang kita negur mereka nggak hormat, kita sendiri nggak hormat sama Allah, datang kebaktian telat. Gimana kasih contoh? Dan anak muda sekarang pinter saudara. Kalau saudara cuma omong doang, mereka ngerti. Sama saudara ngomong dan berusaha melakukan. Dengar nggak saudara? Halo? Saudara mau nggak anak-anak saudara luar biasa? Saudara harus temanin, jalan sama mereka. Saudara harus cerita tentang Tuhan dan ngalami tentang Tuhan bareng-bareng. Sudah aja mereka percaya sama Tuhan, kita juga perlu percaya sama Tuhan. Amin saudara. Sehingga saudara, ketika mereka berjalan bersama, Tuhannya itu ya sama, pengertian mereka tentang Tuhan itu sama, sehingga mereka sama-sama berkorban, sama-sama melihat mujizat terjadi, sehingga nilai, visi, dan gairahnya, passionnya jadi sama. Then God can move to the next generation. Mereka harus berjalan bersama dulu. Maka kita ini saudara, bukan ganti generasi, kita intergenerasi. Amin saudara. Intergenerasi artinya, Fik naik atas Fik. Ya. Kalau ganti generasi, ini begini saudara, saya kasih ke kamu. Ini ganti generasi. Nah, itu tidak alkitabiah saudara. Itu timbulin banyak masalah. Ada amin nggak saudara? Ya. Susah saudara. Kalau ini gembala sudah susah dipimpin, tiba-tiba berubah. Tapi kalau intergenerasi begini saudara. Ini saya punya tongkat kepemimpinan. Oke, ini yang rohani saya, Fik sini Fik. Pegang bareng sama saya. Now this is intergenerasi. Kita jalan bareng. And then saya lepasin. Halo. Intergenerasi, ada waktunya kita pegang bareng. Sehingga saudara, waktu kita pegang bareng ini saudara, hati saya jadi hati dia, pikiran saya jadi pikiran dia, visi saya jadi visi dia, urapan saya akan transfer ke dia. We walk together. Amin. Dari pihak anak, dia harus menghormati, that's the key. Amin. Dari pihak ayah harus menemani, itu kuncinya. Kita harus work together karena selalu punya satu pihak yang punya kelemahan, saling menolong, and then go. Ada amin saudara. Itu sebabnya kenapa Pastor Saib nggak langsung jadi gembala, dia jalan dulu bersama saya. Kenapa Pastor Cewek nggak langsung saudara? Karena kita mau intergenerasi. Amin, thank you Fik. Katanya, aku bersumpah demiku sendiri, diriku sendiri, kata firman Tuhan. Ini setelah Abraham taat. Betul nggak? Saudara, ini saya waktu baca, saudara kita sering baca Alkitab, sering nggak sih? Karena nggak dapet gitu saudara. Tiba-tiba kebuka gitu.
Ya, and then ini waktu saya baca, wow, sudah tahu nggak? Dia bilang gini, aku bersumpah, karena sudah tahu waktu saya bikin gereja kota lintas generasi itu ide datang gitu aja, oke? So I don't know, saya nggak ngerti ayatnya di mana, gitu. Saya cuma saya yakin saya harus bikin seperti itu. Ya, jadi benar-benar jalan di depan begitu, saudara. Ya. And then kemudian saya baca ayat ini, saudara. Dia bilang, Allah bilang, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau, Abraham, telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ayat ke-17. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Siapa yang menduduki, saudara? Keturunan kita. Halo, ada amin? Pak Salim, Pak Karyanto, Pak Ciawaeng sama saya, kita terlalu tua untuk pergi keliling dunia lagi. Mungkin dapatlah beberapa kota itu udah cukup. Tapi Alkitab bilang keturunan kita akan duduk di kota-kota musuh. Halo, they will go because of our obedience. Halo, dengar nggak? Mereka pergi karena ketaatan kita. Karena ketaatan Bapa rohani, maka anak rohani yang dapat berkat. Ini ayat ke-18. Oleh keturunanmu. Siapa, saudara? Oleh siapa, saudara? Oleh siapa, saudara? Oleh keturunanmu. Semua bangsa di bumi akan memperoleh berkat oleh keturunanmu, bukan oleh kamu. Wow. You see? That's why when you honor your father, you're the one that get blessing. Dan kalau sudah simpen pahit kecewa, nggak turun dia. Sudah saya buktikan sama saudara. Berdiri Tuhan di samping firman kepada Yakub ini, saudara. Yakub lari ini ceritanya, saudara, oke? Tapi kita mau lihat poin ini aja tekanannya. Tuhan berdiri dan dia bilang, pertama kali Tuhan memperkenalkan dia, I am the God of your father and your forefather. Aku adalah Tuhan, Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Now, sekarang saya adalah Tuhannya kamu. Ngerti nggak, saudara? Dia adalah Tuhannya papamu, Ciawaeng, dan sekarang dia adalah Tuhannya kamu. And one day, kalau papa mama nggak ada, kamu teruskan. Karena papamu nggak akan selesaikan panggilan, it's your job. Karena kamu melihat kebesaran Tuhan dalam hidup papamu, baru kamu bisa teruskan. Makanya, saudara, ketika Elisa mengantar Elia, ketika Elia naik ke surga, Elisa ambil jubahnya Elia, dia pukulkan ke sungai Yordan, dia bilang, di mana Allahnya Elia? Where's the God of my father? Dia nggak bilang Allah saya dulu, Allahnya Elia. Dia harus mengakui Elia dulu. Di mana Allahnya Elia? Makanya saudara, sudah punya hati mau meneruskan, ada sudah sangat penting untuk tahu sejarah nenek moyang saudara yang menyembah Allah. Bagaimana mereka bisa kenal Tuhan? And now, saudara, mereka semua yang pergi. Mereka melihat kita di sini seperti awan, saudara. Ya, papanya Jesse ngelihat di sini. Come on, ayo teruskan, selesaikan pelayanan saya yang belum selesai. Keep on going. We are connected, saudara, selalu satu sama lain. You never bisa tidak connected. Sudah selalu koneksi satu sama lain. He is a God of generations. Dia adalah Allah bergenerasi. Amin, saudara. Amin, saudara. Ini bukan pergantian di dunia, pergantian rejim, pergantian pemerintahan, bukan. Ini menyerahkan kepada anak untuk meneruskan apa yang bapaknya belum selesaikan.
Yang one day, suatu hari, you'll see from heaven. And you say, come on. Karena tanpa saudara, dan saudara juga akan punya anak, dan orang-orang kita belum kenal saat ini, yang belum datang, tanpa mereka, pelayanan kita nggak akan pernah selesai. Gereja kota lintas generasi itu besar sekali visinya. Dia harus punya rumah sakit. Gereja yang memerintah atas kota udah pasti masuk ke pemerintahan kan? Masih jauh banget mimpinya. And you have to know sebelumnya kita connected. Mungkin dari beberapa mimpi itu bahkan saya sendiri tidak mengerti. Ya, sudah tahu waktu Abraham bilang, kamu keturunanmu seperti bintang di langit, pasir di pantai, anaknya cuma satu. Apa itu? Saya pernah kepikir nggak, anak cuma satu? Ya nggak? Sudah mending Kenneth mulai Taiwan masih 3-4 orang, ini satu. Anggota sel cuma satu. Kayak Tuhan bilang, seperti bintang di langit, pasir di pantai. Dia nggak mengerti, dia cuma percaya. Dia nggak mengerti, dia cuma percaya. Amin, saudara. Siapa mau meneruskan pekerjaan yang Tuhan taruh di dalam gereja ini? Siapa yang mau meneruskan pelayanan yang Tuhan taruh? Amin, saudara. Tahun 2001, saudara, saya menemukan mutiara ini, saudara. Saya melayani dia, bukan siapa-siapa. Gereja kita juga nggak ada apa-apanya, saudara, waktu itu. Hanya hati yang melayani. Kita dua-duanya nggak tahu bahwa kita berjalan sejauh ini, sedalam ini. Kita nggak pernah tahu. Kita tahu mimpi Tuhan besar, tapi nggak bisa bayangin, saudara. Nggak pernah lihat, nggak pernah kebayang gedung ini. Saya di Serang cuma minta tempat ibadah aja, saya nggak minta gedung. Tapi nggak tahu Tuhan bawa sampai hari ini. Hari ini, tongkat ini akan dilanjutkan oleh Pastor Choeng, dibantu istrinya Bu Feni. Feni sama Choeng mesti lihat di sini. Ini ada domba yang kurus, yang gemuk, yang tinggi, yang pendek, yang cakarnya masih tajam, ya, yang udah jinak, ya. Ada orang Batak, ada orang Nias, ada orang Jawa, keturunan Chinese. Ada yang pernah dimuridin Pak Step, pernah dimuridin Pak Salim, pernah dimuridin Pak Karyanto. Semua ini ada domba kamu. Nggak boleh bedakan, semuanya harus digembalakan. Karena yang Tuhan percayakan sama kita. Semua ini jiwa-jiwa yang berharga. Walaupun kadang-kadang sih, gitu ya. Tapi ini semua jiwa yang berharga. Yang Pastor Choeng dan Bu Feni harus teruskan. Sampai waktunya Tuhan, kalian harus setia. Amin. Ya. Mari pada pastoral, Pastor Choeng dan Bu Feni hadap kami gini. Sudah jemaat, kita tumpang tangan. Bapak di surga, kami ucap syukur untuk hari ini. Kami ucap syukur untuk waktu ini, waktu yang kudus Tuhan. Di mana jemaat juga bisa menyaksikan bahwa lintas generasi terjadi Tuhan. Dan kami percaya ini akan terus terjadi. Dalam jemaat kami, karena semuanya milik-Mu. Bapak di surga saat ini, dalam nama Yesus, kami mengurapi Pastor Choeng dan Ibu Feni menjadi gembala lokal di kota Serang, berdiri untuk kota Serang. Kami limpahkan otoritas kepada hidup mereka dan urapan. Amen. Dalam nama Yesus. Turun urapan-Mu dan otoritas dari Engkau. Turun urapan dan otoritas dari Engkau di dalam nama Yesus.
Kami berdoa Tuhan, Kau membukakan mereka jalan ke depan, membuka mereka pintu-pintu baru, memberikan mereka hikmat, ide, dan pengertian, dan pelayanan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.